Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas 2 regular 1F akan mempresentasikan tentang perjalanan mushaf Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga penyempurnaan Al-Quran edisi cetak. Dengan anggota kelompok Ica Anggreni Gunting, Siti Azwar Pangaribuan, Ayu Fatina, Randy Gustian, Muhammad Ade Kurniawan. Pada mata kuliah Metafisika dengan dosen pengampu Ibu Melvasari Panjaitan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya. Latar belakang. Al-Quran merupakan kitab suci diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam serta diturunkan secara berangsur-angsur. Membacanya dinilai sebagai ibadah. Dia terpelihara dari sisi keaslian bahasa tanpa ada perubahan, tambahan maupun pengurangan dan relevan dalam segala ruang dan waktu. Mengkaji sejarah mushaf Al-Quran dengan melihat proses-proses pembentukannya, baik pada masa Nabi Muhammad SAW maupun masa-masa setelahnya merupakan sesuatu yang sangat penting. Al-Quran merupakan kitab suci yang memiliki kedudukan yang begitu istimewa dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Di antaranya adalah bahwa hak penjagaannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Meskipun hak penjagaan Al-Quran ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, namun kita sebagai umat Islam tetap harus memberikan perhatian yang serius terhadap pengetahuan tentang bagaimana proses kesejarahannya. Sebab walau bagaimanapun manusia menjadi alat penjagaan Allah terhadap Al-Quran serta memiliki keterlibatan yang besar dalam proses kesejarahan Al-Quran. Maka itu, dalam presentasi ini kami mencoba membahas sejarah Al-Quran terutama dari sisi prosesnya hingga ia kemudian berbentuk mushaf yang dijilid dengan rapi sebagaimana dapat disaksikan saat ini. Ketika Al-Quran diturunkan, bangsa Arab sudah dikenal sebagai bangsa yang memiliki tradisi menghafal. Mereka terkenal selama ratusan tahun sebagai kaum yang terlatih dalam menghafal. Karena itu, setiap kali Al-Quran turun, maka Nabi SAW dan para sahabatnya pun dengan segera menghafalkannya. Namun, di samping dihafalkan, Al-Quran juga didokumentasikan melalui catatan-catatan Nabi Muhammad SAW, bahkan mempunyai beberapa sahabat yang khusus bertugas sebagai pencatat Al-Quran. Setiap kali wahyu turun, baik satu ayat, sebagian ayat, beberapa ayat, ataupun satu surah penuh, beliau meminta para pencatat itu untuk menuliskannya dalam berbagai media. Maka yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar dalam merekam ayat-ayat Al-Quran, sehingga antara hafalan dan catatan dapat saling mendukung satu sama lain. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran kemudian hanya berada di dada-dada kaum muslimin yang waktu itu dengan semangat mereka menghafalkannya. Ada juga yang ditulis di pelepah-pelepah daun kurma, di batu, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa mungkin saja tidak setiap muslim mengetahui bahwa Al-Quran yang dibaca saat ini pada awalnya berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Tetapi akhirnya ayat-ayat yang berserakan itu dikumpulkan dalam bentuk kumpulan logaan tulisan dengan tujuan yang mulia yang kemudian disebut dengan mushaf. Periodisasi penyusunan mushaf Al-Quran bermula pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, dengan usulan dari Umar bin Khattab, maka dilakukanlah pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu an, dan dilanjutkan juga pada masa
kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setelah kewafatan Utsman bin Affan radhiyallahu an, Al-Quran disempurnakan sehingga menjadi mushaf Utsmani, yang mana mushaf itu dijadikan menjadi Al-Quran dan menjadi Al-Quran edisi cetak yang bisa kita lihat dan kita gunakan sampai saat ini. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Siti Azhar Karibuan, yang mana saya akan menjelaskan tentang pengertian mushaf secara bahasa dan istilah. Kata mushaf terbentuk dari kata sahifah, bentuk jamaknya adalah sahaib atau suhuf. Di dalam jam harwa, Al-Wah Ibnu Duraid Al-Azdi menjelaskan bahwa sahifah adalah kulit yang berwarna putihan atau lembaran lempengan tipis yang biasa ditulisi sebuah tulisan. Sementara Abu Nasr Al-Jauhari di dalam As-Sihah, sahifah adalah kitab. Penyebutan dengan mushaf ini di dalamnya karena di dalamnya dikumpulkan sejumlah lembaran-lembaran yang diapit oleh 2 jilid. Berkaitan dengan cara penyebutan mushaf ini, Abu Hilal Al-Askari di dalam Al-Furuq Al-Lugawiyah mengatakan bahwa sebenarnya terdapat 2 pengucapan berbeda dari bangsa Arab. Ada yang menyebutnya dengan mishaf seperti penduduk Hijaz, ada juga yang menyebutnya dengan mushaf seperti penduduk Najd. Dan penyebutan yang kedua inilah yang paling baik menurut beliau. Lalu awal mula penyebutan mushaf untuk Al-Quran ini sendiri disebut muncul sejak zaman Abu Bakar As-Shadiq radhiyallahu anhu, bahwa ketika mushaf di masa beliau berhasil disusun, beliau meminta para sahabat untuk memberikannya sebuah nama. Ada yang mengusulkannya dengan nama Al-Injil dan As-Sifar. Namun tidak disepakati hingga akhirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengusulkan nama mushaf, yaitu nama yang awalnya digunakan oleh Abasyah untuk menyebut kitab. Lalu kita masuk kepada mushaf, pengumpulan mushaf yang pertama, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengumpulan Al-Quran terdapat 2 bentuk, yaitu hafalan dan tulisan. Dalam bentuk hafalan, setiap kali Al-Quran turun, maka Nabi langsung hafal. Hafalan Nabi senantiasa terjaga karena setiap tahun selama 2 bulan Ramadan, Jibril melakukan tilawah Al-Quran bersama Nabi. Dan pada tahun terakhir menjelang Nabi wafat, hal itu dilakukan 2 kali. Beliau juga mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk menghafalnya, sekaligus menyetor hafalan ke hadapan dia. Begitupun setiap ada yang hijrah atau masuk Islam, Nabi menyerahkan kepada seorang sahabat agar mengajari seorang mualaf tersebut untuk membaca Al-Quran. Dan para sahabat pun antusias dan menerima tawaran Nabi dengan sangat baik. Dan karena itu pula pada zaman Nabi Muhammad penghafal Al-Quran jumlahnya semakin banyak karena pada zaman Nabi Muhammad itu penghafal Al-Qurannya bertambah. Pada masa Nabi Muhammad, setiap kali Al-Quran turun memanggil para penulis, diantaranya merupakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais, dan lainnya untuk menuliskan Al-Quran tersebut. Media yang digunakan kadang berupa pelepah kurma, kulit kayu, tulang unta, lempengan batu, atau kulit. Zaid bin Thabit menuturkan, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW pada kulit binatang. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim, ia berkata sahih menurut syarat Said Fain. Ibnu Abbas menuturkan, Utsman bin Affan berkata, jika turun ayat, Nabi SAW memanggil beberapa orang penulis lalu bersabda, letakkan ini di surat yang di dalamnya disebutkan begini dan begini. Hadis riwayat Abu Ubaid di Fadail Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dalam Al-Kubrah, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan lain-lain.
Suhuf Al-Quran itu disimpan oleh masing-masing sahabat. Ini menunjukkan bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran bersifat tauqifi sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, Al-Quran sudah tersusun dalam bentuk tulisan, meskipun belum tersusun dalam satu bentuk mushaf dan belum terrangkai surat-suratnya secara berurutan di antara belum dihimpunnya Al-Quran di masa Nabi. Di dalam sebuah mushaf adalah sebab adanya ayat yang masih dinasihkan turunnya, yaitu ayat-ayat yang menaskah sebagian hukum-hukumnya atau tilawahnya. Namun ketika selesai atau sempurnanya turun Al-Quran dengan wafatnya Nabi, maka Allah memberikan ilham kepada Al-Khulafa Ar-Rasyidin untuk melakukan itu. Bukti akan janji Allah untuk memelihara kitabnya untuk umat. Maka sebagai permulaannya ada di tangan Abu Bakar As-Shadiq radhiyallahu anhu atau susulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya. Saya Rin Gustian akan membawakan materi selanjutnya. Mushaf pada masa Abu Bakar. Wafatnya Nabi Muhammad SAW mengakibatkan kondisi sosial masyarakat Muslim menjadi tidak stabil pada saat itu. Merespon fenomena tersebut, para sahabat segera melakukan musyawarah mendadak, segera mengangkat seorang pemimpin pengganti Nabi SAW. Sebelum kondisi menjadi tidak terkendalikan, dengan pemilihan yang cukup demokratis, akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Belum lama berjalan, Abu Bakar sudah dihadapkan dengan beragam situasi dan masalah yang sangat serius, termasuk kasus pemurtadan yang terjadi banyak tempat, karena beliau terpaksa untuk mengambil keputusan untuk memerangi mereka sebelum menjadi virus berbahaya yang dapat menggerogoti keutuhan umat Islam. Selain itu, beliau juga dihadapkan dengan gerakan pembangkangan dalam membayar zakat, termasuk orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi atau nabi palsu yang dipelopori oleh Musailama Al-Kadzab. Di tahun ke-12 Hijriah terjadi perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya banyak sahabat Nabi SAW. Ada mengatakan 500 orang, ada juga mengatakan 600 orang. Bahkan yang lain mengatakan sampai 700 orang. Di antara mereka yang gugur itu ada 70 sahabat Nabi yang diakui oleh ahli Al-Quran, termasuk salah satunya adalah Maula Abi Uzaifah, salah satu sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk dipelajari dari Al-Quran. Kejadian tersebut menimbulkan kecemasan yang cukup serius pada Umar ibnu Al-Khattab terhadap eksistensi Al-Quran, sehingga beliau menyampaikan sebuah usulan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah lembaran atau suhuf. Meski di awal Abu Bakar sempat menolak usulan dari Umar sebab hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Namun setelah melewati diskusi yang cukup panjang, pada akhirnya beliau pun menerima inisiatif Umar dan memahami sebagai suatu kebaikan yang harus segera dikerjakan demi memelihara eksistensi Al-Quran yang merupakan pegangan hidup umat Islam. Beliau kemudian segera mengeluarkan surat pemerintah kepada Zaid ibnu Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah lembaran. Namun Zaid mengalami kebimbangan yang tidak jauh berbeda dengan Abu Bakar ketika diberi usulan oleh Umar. Zaid ibnu Sabit yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Ia hafal seluruh Al-Quran yang dipelajari oleh Nabi SAW. Namun meski demikian, dalam proses pengumpulan tersebut ia tidak hanya mengandalkan hafalan saja. Di saat yang sama ia juga tidak mengumpulkan tulisan saja, tetapi Al-Quran ketika itu dikumpulkan dengan keduanya saling mendukung dan menguatkan. Apa yang dihafal harus ada buktinya, dan bentuk tulisan dan apa yang ditulis harus terbukti dihafal oleh para sahabat. Ketika itu tulisan Al-Quran yang diberikan
kepada Zaid harus diperkuat dengan adanya dua orang saksi yang menyatakan bahwa tulisan tersebut memang benar ditulis di hadapan Nabi SAW. Saya Adi Kurniawan akan menjelaskan materi selanjutnya tentang mushaf pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi perbedaan bacaan di tengah umat hingga menyebabkan terjadi perselisihan, bahkan hampir saling mengkafirkan. Uzaifah radhiyallahu anhu lalu mengusulkan agar Utsman membuat salinan mushaf untuk sebagai master agar bacaan Al-Quran di tengah umat seragam. Di masa pemerintahan Utsman ini, Islam sudah semakin menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Umat Islam waktu itu sudah semakin banyak dan terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda suku, serta masing-masing dialek yang berbeda-beda dalam membaca Al-Quran. Perbedaan ini di masa Nabi sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak dipersoalkan, sebab Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW dengan 7 macam bacaan yang memungkinkan untuk dibaca sesuai dengan dialeknya masing-masing. Meski demikian, keragaman yang sebenarnya merupakan bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini karena sebagian masih belum memahaminya. Akhirnya terjadi sesuatu yang mengancam persatuan umat dan integrasi negara yang sedang berkembang. Puncak adalah ketika tentara Utsman melakukan ekspansi ke Armenia dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Huzaifah ibnu al-Yaman, yaitu pada tahun 25 Hijriah. Saat itu pasukan yang terdiri dari penduduk Suriah dan Irak terlibat perselisihan yang bisa dikatakan serius dalam masalah cara baca Al-Quran ini. Masing-masing dari mereka merasa dialeknya adalah yang paling benar. Bahkan di antara mereka sampai saling mengasihkan. Perselisihan ini dilaporkan Huzaifah ibnu al-Yaman kepada Utsman sekaligus mendesaknya untuk secepat mungkin memikirkan solusi untuk menyelamatkan persatuan umat Islam yang sedang terancam. Maka Utsman akhirnya segera melakukan diskusi dengan para sahabat yang menghasilkan sebuah keputusan untuk mempersatukan umat dalam satu mushaf yang kemudian mushaf kita kenal dengan mushaf Utsmani. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Utsman radhiyallahu anhu menerima usul itu. Utsman radhiyallahu anhu mengangkat Zaid sebagai pengumpul mushaf pada masa Abu Bakar sebagai ketua pelaksana, disertai oleh Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisam radhiyallahu anhu. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman merujuk pada naskah-naskah As-Suhuf yang telah disusun pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang ketika itu ada di tangan Hafsah. Karena itu, apa yang dilakukan Utsman sebenarnya bukanlah hal yang baru, tetapi merupakan tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan Abu Bakar. Mushaf yang disimpan Hafsah kemudian dipinjam untuk disalin, dan setelah selesai dikembalikan lagi kepada Hafsah. Saat itu dibuat 7 salinan, satu dipegang Utsman untuk master di Madinah dan disebut Mushaf Al-Imam. Satu masing-masing dikirim ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basra, dan Kufah. Setelah selesainya penulisan Al-Quran yang sempurna, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu memerintahkan kepada para sahabat untuk memusnahkan mushaf-mushaf lain dengan dibakar. Terlihat bahwa jasa Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu sangat besar dalam hal ini. Atas izin Allah, beliau mampu menyatukan umat dari perbedaan dan perselisihan tentang Al-Quran dan mengarahkan mereka untuk berpegang pada mushaf yang telah disepakati tersebut. Setelah penulisan mushaf rampung, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu juga kemudian mengembalikan mushaf yang pernah ditulis pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Hafsah radhiyallahu anhu
Lalu mushaf-mushaf yang sudah ditulis disebarkan ke berbagai wilayah umat Islam berada. Dan satu mushaf dipegang oleh Utsman sendiri, atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Mushaf Al-Imam. Ibnu Amr Ad-Dani di dalam Al-Mughni mengatakan bahwa kebanyakan ulama menyebutkan bahwa total yang ditulis adalah 4 mushaf, yaitu yang dikirim ke Kufah, Basra, Syam, dan satu lagi dipegang oleh Utsman sendiri. Sementara menurut pendapat kalian, ada juga yang mengatakan totalnya ada 6. Selanjutnya akan saya lanjutkan materi berikutnya mengenai penyempurnaan mushaf Utsmani. Mushaf sebelumnya yang telah disandarkan dalam satu bacaan pada masa Utsman bin Affan tidak menggunakan tanda baca siti dan baris. Hal ini dikarenakan kondisi bangsa Arab saat itu yang masih murni, namun seiring berjalannya waktu terjadi banyak pencampuran bahasa sehingga dirasa perlu adanya penggunaan tanda baca, titik dan baris agar dapat membantu kaum muslimin dalam membaca Al-Quran dengan benar. Di antara proses perbaikan mushaf Utsmani hingga terbentuk mushaf seperti dapat kita lihat saat ini adalah sebagai berikut. 1. Pemberian tanda pemisah ayat. Dalam sebagian mushaf ada yang diberi nomor setiap ayat, ada yang menggunakan tanda huruf ain untuk setiap 10 ayat, juga ada yang menggunakan huruf ha di setiap 5 ayat. 2. Pemberian tanda titik dan harkat. Menurut riwayat lainnya, Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan kepada seorang kebangsaan Persia untuk menambahkan huruf alif pada 2000 kata yang huruf alifnya dibuang. 3. Pemberian tanda juz pada Al-Quran. Pembagian Al-Quran menjadi beberapa bagian atau juz sebenarnya sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Beliau dikabarkan membagi Al-Quran berdasarkan panjang surat menjadi 4, yaitu At-Tuwal, Al-Iyun, Al-Matsani, dan Al-Mufassal. Menurut hitungan para qurrah dan Hufazah yang dikumpulkan Al-Hazaz 4. Pemilihan bentuk tulisan Al-Quran. Al-Quran sejak masa Utsmani ditulis dengan menggunakan khat kufi sampai di penghujung abad 4 Hijriah. Kemudian pada permulaan abad 5 Hijriah digantikan dengan menggunakan khat naqsi yang dilengkapi dengan tanda diakritikal. 5. Penerbitan Al-Quran edisi cetak. Al-Quran cetak oleh umat Islam sendiri pertama kali dicetak di Saint Petersburg, Rusia, yang didanai oleh pemerintah Turki Ottoman pada tahun 1787. Selanjutnya disusul 2 cekatan Al-Quran di Teheran, Iran pada tahun 1828 Masehi dan di Tigris pada tahun 1833 Masehi. Di tahun 1834 ditemukan lagi di Leipzig dan India, serta di tahun 1877 di Istanbul, Turki didirikan sebuah percetakan mushaf. Terakhir edisi cetak diterbitkan di Mesir pada tahun 1923 atas dukungan Masyikaf Al-Azhar atau kantor Grand Sheikh Al-Azhar serta persetujuan Raja Fuad Al-Fi. Terakhir, dari materi presentasi yang telah diuraikan, bisa kita ambil kesimpulan menjadi beberapa hal. Pertama, bahwa penulisan dan pembukuan Al-Quran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada masa Rasulullah SAW dan pada tahap kedua pada masa Khalifah, yaitu pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Yang kedua, penulisan dan pembukuan Al-Quran pada masa Nabi SAW masih dalam bentuk lembaran-lembaran dan terpencar-pencar. Penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW didorong dengan beberapa faktor, yaitu mengulang kembali hafalan yang telah dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Kedua, menyampaikan wahyu dengan cara sempurna. Ketiga, untuk media-media yang digunakan
untuk menulis ayat. Hingga penulisan dan pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar, yakni pembentukan mushaf, karena banyak para penghafal Al-Quran yang telah syahid di medan perang. Yang keempat, penulisan dan pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, yakni penyempurnaan mushaf Utsmani yang disalin dan diperbanyak serta disebar ke tengah umat hingga yang kita pegang sekarang. Jadi mushaf yang ada sekarang persis dengan mushaf Utsmani yang disalin dari mushaf yang dihimpun pada masa Umar Abu Bakar dari suhuf Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.